muncul, regulasi perbaikan itu muncul jika ketika kalian menggunakan metode regulasi, ternyata lebarnya itu tidak menunjukkan lebih kecil dari epsilon seperti kejadian yang kemarin. Terus berulang, akhirnya mau nggak mau kita harus gunakan regulasi perbaikan. Ada titik mandek. Bisa dipahami? Oke, tapi kalau pada soal ini, ketika kita menggunakan regulasi, dia menunjukkan lebarnya sudah ada yang lebih kecil dari epsilon sampai lelaran keempat. Tapi ketika dia menggunakan regulasi perbaikan, malah kejadiannya seperti contoh yang kemarin, berulang. Betul tidak? Oke, mau jadi kebalikannya. Nah, ini bisa kita simpulkan. Intinya adalah kalau misalnya kalian ketika menggunakan regulasi, kejadian lebarnya sudah menunjukkan lebih kecil dari epsilon, berarti nggak harus mencari lagi pakai regulasi perbaikan. Cukup sampai regulasi. Tapi kalau dalam regulasi ternyata dia berulang seperti kejadian yang kemarin atau dalam perbaikan yang ini, seperti ini, berarti kalian harus ada treatment menggunakan regulasi perbaikan. Bisa dipahami nggak maksud Ibu? Paham nggak? Paham? Oke. Ya. Oke. Kita bahas untuk regulasi. Di sini, dari soal yang X kuadrat dikurangi 5, fungsi X kuadrat kurangi 5, di sini, dengan menggunakan regulasi saja, mohon dicek apakah jawaban dari setiap selnya sudah sama dengan jawaban kalian atau mungkin ada yang berbeda, tolong dibicarakan sampai didiskusikan. Ya, yang ini. Untuk nilai A, C, B sampai lelaran keempat, apakah sudah sesuai dengan jawaban yang kalian kerjakan? Silahkan. Ibu minta informasinya, apakah ada yang berbeda? Wah, 002 ya kalau nggak salah. Atau ada yang 003, 002 ya kalau nggak salah ya lebarnya. Ada yang berbeda nggak? Silahkan. Nggak ada atau berbeda jawabannya? Nggak ada yang menjawab nih, Ibu bingung ya? Ibu sambil share screen soalnya sulit untuk melihat satu-satu. Berbeda jawabannya? Sama? Sama Ibu. Oke, bagaimana yang lain? Ibu minta 3 orang menjawab? Baru 1? Atau belum selesai mengerjakan? Fadlan, kumaha sami teu? Sama, Bu. Sama, oke, makasih. Nadia bagaimana, sama nggak? Nadia N. Sama Ibu. Oke ya, berarti sama ya untuk yang regulasi. Nah, yang ingin Ibu bahas selanjutnya adalah yang regulasi perbaikan. Seharusnya nggak boleh ada regulasi perbaikan, tapi nggak apa-apa ya. Karena ini ya, kita gunakan ini aja untuk menyimpulkan sebenarnya ya untuk kejadian yang kemarin perbedaannya seperti apa. Nah, untuk yang regulasi perbaikan, perhatikan, Ibu kemarin emang bilang apabila, tapi udah dibuktikan. Jadi gini maksud Ibu. Perhatikan ini. Nah, pada lelaran yang ke 1, FB-nya kan diperoleh dari FB yang ke 0 dibagi 2 ya. Langsung di treatment itu kan ya. Jadi 0,625. Betul, berarti selangnya sudah berubah jadi AC. Karena selang barunya sudah berubah jadi AC, berarti pada yang kedua tidak boleh ada yang dibagi 2. Betul kan? Karena selang barunya sudah berubah jadi AC. Yang awalnya yang ke 0 CB berubah jadi AC. Jadi pada lelaran yang kedua, ini ada tanda mouse ya, tangan. Tanda yang lelaran kedua di sini nggak ada yang dibagi 2. Proses seperti biasa. A simpan di A, C di B, FA di FA, FC simpan di FB. Proses seperti biasa. Ternyata selang barunya berubah jadi CB. CB lagi berubah. Berarti lelaran ketiga tidak ada yang dibagi 2. Proses seperti biasa.
Ternyata selangnya AC berubah lagi, ya. Berarti pada lelaran keempat, ya, kita cari dulu, ya. Nggak ada yang dibagi dua. Lelaran ketiga betul AC, Ibu mohon informasinya. Dengan nilainya adalah seperti yang di layar, lelaran ketiga aja. Selang barunya AC betul. Lelaran ketiga sama, sama nggak? Halo, sama nggak? Sama Ibu. Sama, oke. Ya. Nah, ternyata pada lelaran keempat, ternyata selangnya sama lagi AC. Ibu kemarin bilang kalau selang barunya AC-AC lagi, berarti yang kita treatment bukan FB tapi FA. Ya, FA. Tapi itu di buku Renaldi Munir nggak ada. Kan Ibu udah bilang nggak ada. Itu hanya berdasarkan logika saja. Tapi ternyata kemarin Ibu sudah buktikan lagi dengan menggunakan kalau kita bagi FB-nya bagaimana. Ya, jadi yang dibagi dua itu bukan dari FA tapi dari FB. Ya, kalau dibagi dari yang FB-nya, literasinya lebih pendek. Hanya sampai lelaran kelima saja sudah cukup. Jadi, maksudnya seperti apa? Jadi, nanti untuk kedepannya, kalau kalian menggunakan di regulasi maupun regulasi perbaikan, maaf. Untuk di regulasi perbaikan, mau selang barunya AC-AC, yang berulangnya mau itu CB-CB, yang dibagi dua FB saja. Duduk kita mana sih? Yang dibagi dua FB saja, jangan FA. Karena ternyata lebih pendek literasinya kalau menggunakan yang FB dibagi dua. Ulang lagi ya. Mau selang barunya selangnya diulangnya itu AC-AC maupun CB-CB, tetap yang dibagi duanya adalah yang FB, kolom FB. Jangan yang FA. Kalau yang FA literasinya ternyata lebih panjang malahan. Ketika ingin memandakan malah lebih panjang, berulang lagi jadi AC lagi. Jadi kalau pakai yang FB bagi dua, perhatikan pada lembaran keempat, ya. Lembaran keempat kan selangnya AC lagi nih. Berarti pada lembaran kelima, kita langsung fokus ke kolom FB, maaf. Ke kolom FB ini. Ada tanda tangan ya? Mouse ada nggak di layar kalian? Ada nggak? Ada, oke. Kalian langsung fokus di FB pada lembaran kelima, karena FB pada lembaran keempatnya 0, karena 0 dibagi 2 tetap 0 kan? Ya, berarti mau selang barunya yang berulangnya mau AC, mau itu CB, tetap yang ditreatmentkan adalah FB. Dah, kita finalkan itu karena Ibu kemarin sudah mencoba di kelas yang lain dengan menggunakan dua metode itu, manakah yang lebih lebih simple dan lebih sederhana penggunaannya. Berarti kita pakai yang FB saja. Fokusnya FB bagi dua. Dah aja fokus di sana. Mau selangnya AC-AC, mau CB-CB berulangnya, tetap FB yang dibagi duanya. Paham? Oke. Ya. Oke. Ini saja ya, untuk regulasi Ibu ingin menyampaikan itu karena biar seragam juga sih ya pemahamannya dengan yang lainnya. Seperti itu ya. Makanya Ibu buat Ibu minta dua penyelesaian antara regulasi dengan regulasi perbaikan. Jadi kalau ketika kalian menggunakan regulasi, kerjakan dulu pakai regulasi biasa. Kalau regulasi biasa sudah ketemu lebarnya lebih kecil dari epsilon, berarti nggak usah lanjut ke regulasi perbaikan. Paham ya? Kalau ternyata hasilnya seperti yang di layar nih, berarti cukup berhenti aja sampai regulasi saja. Tapi kalau misalkan ternyata hasilnya berulang, seperti hanya yang ini, yang bawah, tapi ini khusus misalkan regulasi ya, bukan perbaikan ya. Ternyata seperti yang bawah, berarti kan harus lanjut ke regulasi perbaikan. Paham maksud Ibu? Oke, ya. Itu. Enggak, mungkin ada yang ditanyakan? Kalau misalkan ada yang belum paham, boleh. Silahkan, ada yang mau ditanyakan?
Oke. Toleran titik tetap kalian sudah ya? Tadi udah ya? Berarti nggak udah sampai sesoal yang ini? Yang kemarin udah ya? 3 buah titik udah. Berarti kita masuk ke metode second berarti. Oke. Kita masuk ke metode second. Metode second. Newton-Raphson dulu. Ntar ibu teh agak bingung geser-geserin ini nih kalian. Kalau share screen itu yang kaliannya nggak bisa terlihat semuanya. Oke. Oke, sekarang kita masuk ke metode Newton-Raphson. Metode Newton-Raphson di sini, ya. Kalau kemarin dalam metode larangan titik tetap, kita mencari titik-titik tetap dari sebuah fungsi X-nya. Tapi kalau dalam metode Newton-Raphson di sini, kita tidak menentukan titik-titik tetap, tapi kita di sini sebenarnya konsep dasarnya adalah menggunakan garis singgung. Ketika mencari akar hampirannya, di sini menggunakan garis singgung. Garis singgungnya di sini diperoleh dari dia itu menarik sebuah garis singgungnya itu yang pastinya bersinggungan dengan fungsi X-nya. Ketika kita membuat garis singgungnya di sini, ya, kalau garis singgungnya di sana nanti menyinggung, nah yang ini maksud Ibu ya, menyinggung ke fungsi X dan membentuk ada titik ini, yang ditarik tegak lurus ini adalah baru tebakan awalnya. Ini tebakan awal. Bukan akar hampirannya. Yang berpotong ini bukan akar hampirannya. Akar hampirannya yang mana? Akar hampirannya adalah garis singgung yang memotong terhadap sumbu X-nya. Ini adalah akar hampirannya malahan. Itu. Nah, untuk mencari akar hampirannya, kita menggunakan rumusnya adalah seperti ini dikotakan sama Ibu yang paling bawah. Yaitu XR dikurangi FXR per turunan pertama dari FXR. Kita cari turunan pertama. Untuk Newton-Raphson yang dibutuhkan tebakan awalnya hanya satu. Hanya satu tebakan awal saja, yaitu X0. Hanya satu buah. Kalau 2 buah, itu nanti masuknya ke second. Nah, yang ini. Ya. Oke. Contohnya, nah ini sudah ada contohnya. Sebentar, Ibu hapus dulu aja hasilnya. Aduh. Aduh, kehapus semua deh. Oh, salah, gak apa-apa ya. Oke, ini contohnya. Ya, Ibu nggak bisa hapus karena sudah di-keep. Ya, ini contohnya ada sebuah fungsi X masih sama, fungsinya tidak berubah dari awal sampai akhir, EX kurang 5X kuadrat. Tebakan awalnya hanya satu buah. Satu buah tebakan awal yaitu X0 0,5. Ada gala toleransinya di sini 0,000001. Oke, di sini diminta mencari akar hampirannya. Tadi kalau ingin hanya satu buah tebakan awal dan diminta menggunakan Newton-Raphson, berarti kan cari dulu turunannya, karena di dalam fungsi X-nya, dalam XR-nya ada turunan pertamanya. Kita cari turunan pertama dari EX kurangi 5X kuadrat. Turunannya kita peroleh EX kurangi 10X, betul tidak? Turunannya ini. Betul ya? EX diturunkan tetap EX. 5X kuadrat diturunkan jadi 10X. Betul ya? Oke. Kalau sudah, kita buat tabelnya. Baru ke sini langkahnya. Tabelnya hanya sederhana, cuma 3 kolom saja. Ada R, ada XR, dan ada lebar. Oke. Tebakan awal itu dituliskan dengan X0. Berarti nilai X yang ke 0 itu sudah diketahui 0,5. Betul tidak? Telaran dimulai dari ke 0, berarti X0-nya adalah 0,5. Ini adalah X0 diambil dari X0. Lebarnya masih belum bisa dicari. Lebar dalam skala toleransinya epsilon, berarti rumusnya adalah ini. Ya, ini rumus lebar. Nah, iya. Ini rumus lebar. Kalau skala toleransinya adalah epsilon. XR plus 1 dikurangi XR. Maksudnya teh berarti ya teh X2 dikurangi X1, X3 dikurangi X2, X4 dikurangi X3, dan seterusnya.
Ini teh lebar, tapi yang semuanya berlaku nilai mutlak. Kalau nanti lebarnya kalian cari masih belum menunjukkan lebih kecil dari epsilon, berarti lelarannya berlanjut. Berarti karena di sini lebarnya ini masih urutan yang pertama kali, yaitu masih X0, belum ada X sebelumnya, berarti lebarnya belum bisa dicari. Paham? Oke. Kita cari yang X1. X1 itu tadi rumusnya, rumus XR itu XR plus 1 sama dengan XR dikurangi FXR per turunan pertama dari FXR. Oke? Udah? Mensubstitusikannya itu diambil dari X yang sebelumnya. Oke, X sebelumnya adalah X0. Berarti X0 substitusikan ke bentuk ini. Berarti kalau kita tulis rumusnya kan jadi seperti ini. Nah, Ibu udah tulis rumusnya. Seperti ini. Betul? Jadi mencari X1 sama dengan X0 dikurangi Fx0 per turunan pertama dari Fx0. Bisa dipahami? Berarti kalau mencari X2, rumusnya apa? Sorry, ya green. Baca dulu. Kalau mencari X2, berarti rumusnya apa? Silahkan. Aduh, wah, hapuskan yang makanya. Kalau mencari X2, berarti sama dengan? X2 sama dengan X1 Oke. dikurangi Fx1 per Oke. turunan Fx1. Betul, turunan pertama dari Fx1. Oke, berarti kalau nanti dalam mencari X2, patokannya nilainya ayah dulu X hiji. Mencari nilai X3, patokannya nilainya ada yang X2 dari X2 dan seterusnya. Oke, keluarkan kalkulatornya. Udah? Perhatikan tanda kurungnya. Ya. Ketika mencari X1, yang kita substitusikan adalah nilai 0,5. Oke? 0,5. Ini adalah cara mensubstitusikan nilai X 0,5 terhadap fungsi X-nya. Rumusnya tadi adalah XR kurangi FXR per turunan pertama. Berarti X1. Salah. X0, maaf. X0, berarti X0-nya tadi 0,5. Berarti ini 0,5 dikurangi. Kurung buka 2 kali. Sudah? 0,5 dikurangi 0, kurung buka 2 kali. Lalu substitusikan 0,5 ke fungsi X-nya yang paling atas nih. Yaitu E 0,5 dikurangi 5 kali 0,5 nih udah ditekan ku Ibu tadi tuliskan di sini. E 0,5 dikurangi 5 kali 0,5 pangkat 2. Boleh mau seperti itu. Ya, mau seperti yang di layar juga boleh. Kurung tutup 1 kali. Kurung tutupnya cukup 1 kali. Sudah. Bagi. Kurung buka 1 kali. E 0,5 dikurangi 10 kali 0,5. Substitusikan keturunannya. E 0,5 dikurangi 10 kali 0,5. Kurung tutup 2 kali sama dengan. Apakah hasilnya sama seperti yang di layar? Takutnya nanti yang tadi yang pagi itu salah. Sama nggak? Sama, Ibu. Sama. Ujungnya 9, betul? Tolong dicek kembali. Takutnya yang pagi salah. Soalnya tadi cuma 2 orang saja yang menjawab. Sama, Ibu. Sama. Oke, terima kasih. Selanjutnya bagaimana yang lain? Sama ya? Sama, Sama. Ibu. Oke. Kalau X1-nya sudah diperoleh, tadi sudah ada X0. X0 ada, X1 ada. Baru bisa mencari lebar. Lebar untuk X1, yaitu dari selisih 0,6189759 dikurangi dengan 0,5. Hasilnya berarti 0,1189759. Tinggal dikurangi 0,5 ya. Berlaku nilai mutlak.
Dah ketemu lebar yang lebar yang lelaran ke satu dan masih menunjukkan lebih besar dari epsilon. Ya, masih menunjukkan lebih besar dari epsilon. Berarti kita lanjut lagi. Coba lelaran yang kedua. Hitung oleh kalian, berapakah hasilnya Ibu ingin tahu? XR yang kedua, berapakah hasilnya X yang kedua? Berarti yang disubstitusikan sekarang nilai yang 0,6189759. Hati-hati mensubstitusikan ke fungsi X-nya, lumayan, agak pusing. Berapakah hasilnya? Ada yang udah selesai X2? izin baca dulu. 0,05 Oke, Bapak ketus kapayunan. Oke, mangga sabar saha namanya teh. Punten heula kedap. Kedap. Sebentar, mohon maaf. Siapa yang menjawab tadi? Mohon maaf. Fadlan, Bu. Fadlan. Oke, silakan Fadlan. 0,605 Oke. 4439. 4439. Oke, terima kasih Fadlan. Oke, bagaimana yang lain tadi? Yang perempuan siapa yang menjawab tadi teh? Sama Ibu. Siapa namanya? Eva sama satu lagi yang tadi? Sama Bu. Iya, maaf siapa seperti namanya Ibu nggak bisa lihat nih. Soalnya Kisti. Ibu, oh Kisti, mohon maaf. Oke, makasih Kisti ya. Kisti sama Eva. Oke, sama ya. Kisti, Eva, sama dengan Fadlan. Bagaimana yang lain? Oke, sama? Sama Ibu. Oke, terima kasih Nadia. Mudah-mudahan yang lainnya juga sama ya. Kalau belum sama, mohon diulang lagi perhitungannya, hati-hati tanda kurungnya. Oke, ya. Kita sudah peroleh X2-nya, berarti nanti kita cari lebarnya, ternyata ini 0,6, ini 0, ini juga 0,6, berarti sudah menunjukkan 0,0. Ya, lumayan, tidak lagi 0,1 lagi, tapi sudah 0,0 nih ya. Muncul ayat 0,1, tapi masih menunjukkan lebih besar dari epsilon. Nanti cari di rumah ya, sampai menunjukkan yang lebarnya lebih kecil dari epsilon. Lebarnya itu sudah lebih kecil dari epsilon, maka itu adalah akar hampirannya sudah ketemu. Diambilnya dari kolom XR. Ya, tidak lagi ada kolom C di dalam metode terbuka, yang ada hanya kolom XR, tidak ada selang baru, tidak ada C, tapi adanya XR di sini. Oke, nanti kalian coba, itu untuk metode secant. Silakan ada yang mau ditanyakan tidak? Ibu di sini tidak dibantu dengan ada kolom Fx dan Fxr, karena nanti akan terjadinya sering pembulatan. Ketika masukkan di Fx, nanti dibulatkan. Karena nilainya kan desimal nih, pasti mau nggak mau pasti nanti akan dibulatkan. Ketika di turunan pertama disubstitusikan, pasti ada pembulatan lagi. Tapi kalau misalnya kalian langsung substitusikan karena fungsi X-nya, ketika di kalkulator, pembulatannya ada 2 kali yang diabaikan kan ya? Maksudnya tidak ada pembulatan, tapi langsung dia mengolah secara langsung. Pembulatannya hanya ketika mensubstitusikan nilai X1-nya saja ke fungsi X-nya. Itu aja. Bisa dipahami sampai sini? Oke, ya. Oke, sekarang kita lanjut ke metode yang terakhir dalam metode terbuka, yaitu Newton-Raphson.
sekan. Tadi teh Newton Raphson ya, Ibu kebalik terus, mohon maaf. Yang tadi ini mah sekan. Ini mah Newton Raphson, yang tebakannya hanya satu. Yang terakhir adalah sekan. Oke. Untuk metode sekan di sini, ya, syaratnya adalah yang diperhatikan. Tebakan awalnya ada dua. Harus mempunyai dua tebakan awal. X0 dan X1. Harus sudah diketahui di soal. X0 dan X1 harus sudah ada. Nah, untuk X berikutnya, berarti kita harus menggunakan rumus. Rumusnya seperti yang Ibu kotakan yang ada di layar ini. Ya. Ini adalah rumusnya sama dengan rumus di dalam metode. Rumusnya sama dengan apa nih? Cuman beda simbolnya hungkul. Regula falsi, Ibu. Betul, regula falsi. Kalau di regula falsi kemarinnya adalah B dikurangi FB, B kurangi A, per FB kurangi FA. Kalau ini mah XR, 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 dan segala macam ya. Tapi sebenarnya rumusnya sama, bentuk rumusnya, cuma beda notasinya saja. Ya, tadi dari awal harus sudah diketahui tebakan awalnya X0 dan X1. Berarti kita menggunakan rumus ini fungsinya adalah untuk mencari X2. Kan X0 dan X1-nya sudah ada. X0, X1 sudah ada. Berarti yang belum ada adalah mencari X2. X2 pakai gimana rumusnya? Nah, ini yang di layar. Makin ribet lagi ya, pakai kurungnya nanti. Oke, kita langsung aja. Kita substitusikan. Nah, ini rumusnya ada nih. Fungsinya tetap sama, fx sama dengan x kurang 5x kuadrat. Tebakan awalnya ada dua. Perhatikan, tebakan awalnya ada dua di sini. Ada x0 sama dengan 0,5 dan x1-nya 1. Dengan skala toleransinya adalah masih sama dengan yang sebelumnya. Oke, ya. Dari soal ini, ya, ketika kita ingin mencari akar hampiran, tabelnya tetap sama seperti sekan. Sama seperti Newton Raphson, maaf, ini sekan. Tetap sama seperti Newton Raphson, yaitu ada R, XR, dan lebar. Cuman bedanya, kalau di dalam sekan di sini, dia sudah diketahui dua tebakan awal, X0 dan X1. Seperti ini, X0-nya adalah 0,5, sudah Ibu substitusikan di sini. X1-nya adalah 1. Lebar yang ke 0 masih belum ada, lebar yang ke 1 sudah diperoleh, berarti 1 dikurangi 0,5, berarti ini 0,5. Tapi masih menunjukkan lebih besar dari epsilon, belum bisa berhenti. Sampai sini, paham untuk tabelnya dari 01? Oke. Sekarang kita cari X yang kedua. Dalam mencari X2, kita menerapkan rumus ini. Mau nggak mau, kita menerapkan rumus ini untuk X2. X2 berarti rumusnya adalah, kalau kita aplikasikan ke rumus ini, menjadi bentuknya adalah X1 dikurangi Fx1 kali X1 kurangi X0 per Fx1 kurangi Fx0. Oke, kalau kita tulis di kalkulator berarti X1-nya berarti berapa? 1. 1. Oke, dikurangi kurung buka 2 kali. Ya, Fx1. Fx1 adalah 1, substitusikan ke fungsi X-nya. Berarti E1 dikurangi 5 kali 1 pangkat 2, kurung tutup, kurung buka lagi, X1-nya adalah 1, dikurangi 0,5. Ya, kurung tutup 2 kali, dibagi, kurung buka 1 kali, kurung tutup, nah kurung tilunya. Kita coba dulu, Fx1-nya berarti E1 kurangi 5 kali 1 pangkat 2, kurung tutup, dikurangi, ini kurung tutupnya 2 kali, kurung bukanya 2 kali harusnya. Oke. Harusnya tuh kurung